warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada rapat urgensi pada kali ini. Nah, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk ke acara berlanjut, silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, bagaimana yang lain? Apakah sudah mengisi absensi semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, langsung saja ya. Di sini kita akan membahas mengenai pemberhentian karyawan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, karena adanya pandemi COVID-19 ini, pendapatan kita itu terus menurun. Dari penglihatan saya untuk laporan dari bulan-bulan sebelumnya, itu pendapatan kita terus menurun. Nah, mungkin dari bagian pemasaran bisa menjelaskan pendapatan kita dari penjualan itu seperti apa. Silakan kepada Ibu Kartika dari bagian pemasaran untuk menjelaskan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya dari bagian pemasaran akan memaparkan tentang pendapatan PT Angkasa selama 5 bulan terakhir. Nah, di sini sudah ada grafik pendapatan PT Angkasa di bulan Januari sampai dengan bulan Mei, yaitu di bulan Januari pendapatan kita masih stabil, yaitu sebesar 5 miliar. Lalu di bulan Februari pendapatan kita menaik sebesar 6 miliar. Nah, di bulan Maret terjadi penurunan sebesar 5,5 miliar. Terjadi penurunan karena pertama kali diumumkannya adanya COVID-19 di Indonesia. Lalu di bulan April terjadi penurunan yang curam karena di bulan April sudah diterapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, di bulan Mei terjadi penurunan yang sangat drastis karena pandemi COVID yang masih terus melanda di Indonesia. Sehingga pendapatan kita dari bulan Maret ke bulan Mei turun secara terus-menerus. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai pendapatan PT Angkasa. Mungkin dari bagian divisi lain ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada Ibu Kartika dari bagian pemasaran. Untuk ini kan grafik di bulan Maret sampai dengan bulan April itu terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Bisa dikatakan malah penurunannya sangat besar gitu. Dari awalnya 5,5 miliar menjadi 3,5 miliar. Nah, itu memang dari bagian pemasaran sendiri kurang strateginya atau bagaimana, Ibu Kartika? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Murti. Jadi dari pemasaran sendiri sudah menyiapkan strategi sebaik mungkin. Tetapi karena pandemi yang terus melanda di Indonesia, dari konsumen sendiri mengalami penurunan permintaan, sehingga dari pemasaran pun masih bingung dalam mengatasi masalah pendapatan yang terus-menerus menurun. Oke, mungkin dari bagian pemasaran lebih ditingkatkan lagi strateginya nanti untuk di bulan Juni ini, karena di bulan Juni ini kan mumpung masih awal bulan, jadi kita masih bisa strike untuk mengejar ketertinggalan kita untuk pendapatannya, pemasukan dari hasil penjualannya sendiri, seperti itu. Mungkin dari yang bagian yang lain?
Ibu Kartika izin bertanya. Saya dari bagian personalia mau menanyakan bagaimana solusi yang dilakukan oleh bagian pemasaran sendiri agar pendapatan yang semakin menurun bisa stabil kembali di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Rike. Nah, dari pemasaran sendiri sudah menyiapkan solusi. Ada beberapa solusi dari bagian pemasaran sendiri, yaitu yang pertama ada peluncuran produk baru, yang kedua ada memasarkan produk dengan memanfaatkan teknologi secara online, atau dengan mem-PHK karyawan dari PT Angkasa itu sendiri. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Kartika. Ibu Kartika, saya mau bertanya dari bagian keuangan. Apakah dengan membuat produk baru tidak menambah pengeluaran perusahaan? Karena mengingat saat ini pendapatan perusahaan terus menurun karena penjualan berkurang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Rizka. Dari bagian pemasaran, tidak mengharuskan untuk menggunakan solusi untuk meluncurkan produk baru. Jadi, untuk bagian pemasaran sendiri bisa menggunakan solusi dengan mem-PHK karyawan dari PT Angkasa itu sendiri. Baik, Bu Kartika, atas penjelasannya. Terima kasih. Mohon maaf, saya ingin bertanya kembali kepada Ibu Kartika. Tadi dijelaskan bahwa bagian pemasaran sendiri akan mem-PHK karyawan dikarenakan pendapatannya yang terus menurun, seperti itu ya? Betul, Ibu Murti. Baik, berarti di sini bagian pemasaran sendiri setuju untuk adanya pemberhentian karyawan dengan cara PHK. Dari bagian pemasaran sendiri setuju jika untuk mem-PHK karyawan itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja. Bisa ditutup terlebih dahulu, Ibu Kartika. Demikian pemaparan dari pemasaran sendiri. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kartika yang telah menjelaskan mengenai bagian pemasaran. Selanjutnya yaitu kepada bagian keuangan. Karena memang kan dari pemasaran sendiri tadi kita sudah mengetahui seberapa pendapatan kita dari penjualan. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui berapa sih pendapatan kita dan pengeluaran kita dan berapa perolehan laba kita dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Kepada Ibu Rizka dari bagian keuangan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari bagian keuangan ingin melaporkan keuangan PT Angkasa dari bulan Januari hingga bulan Mei. Baik, di sini saya akan melaporkan laporan keuangan PT Angkasa bulan Januari hingga Mei 2020. Yang pertama, laporan pendapatan PT Angkasa dari pendapatan operasional bulan Januari 5 miliar, Februari 6 miliar, Maret 5,5 miliar, April 3,5 miliar, Mei 3 miliar. Dan pendapatan non-operasional Januari 500 juta, Februari 750 juta, Maret 500 juta, April 250 juta, Mei 100 juta. Sehingga dari pendapatan tersebut jumlah pendapatan PT Angkasa bulan Januari hingga bulan Mei yaitu 24,6 miliar.
Selanjutnya, laporan pengeluaran dari PT Angkasa. Yang pertama dari biaya operasional. Bulan Januari 100 juta, Februari 200 juta, Maret 200 juta, April 150 juta, Mei 150 juta. Untuk biaya produksi, Januari 4 miliar, Februari 5 miliar, Maret 5 miliar, April 4,5 miliar, Mei 4 miliar. Dan untuk biaya pemasaran, pada bulan Januari 200 juta, Februari 100 juta, Maret 200 juta, April 150 juta, Mei 150 juta. Jadi total pengeluaran PT Angkasa bulan Januari hingga bulan Mei yaitu 24,1 miliar. Sehingga keuangan PT Angkasa pada bulan Januari hingga Mei memperoleh pendapatan sebesar 24,6 miliar dan pengeluaran 24,1 miliar. Jadi total laba yang diperoleh yaitu 500 juta. Sekian laporan keuangan dari PT Angkasa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya kepada bagian keuangan mengenai tadi di pengeluaran itu kan ada biaya produksi ya, boleh. Nah itu ada biaya produksi. Nah biaya produksi itu saya rasa pengeluaran yang cukup besar di tiap bulannya. Nah itu pada pada biaya produksi itu memang itu pure untuk biaya memproduksi produk, membuat produk baru. Atau itu memang ada biaya yang lainnya? Silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Murti. Jadi di sini biaya produksi kami bagi menjadi dua, yaitu untuk pembiayaan produksi untuk produk yang kita jual dan untuk biaya tenaga kerja. Baik, itu ada biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja itu kan masuk biaya produksi. Nah, itu berapa persennya dari biaya produksi kalau boleh tahu? Baik, untuk persentase dari pengeluaran untuk biaya tenaga kerja, yaitu 35% dari biaya produksi. Itu cukup besar ya, 35% dari biaya produksi, sedangkan pendapatan kita dari bulan-bulan kemarin itu sedang menurun. Mungkin bisa dipangkas lagi ke depannya untuk biaya produksi, mungkin bisa dipangkas pada biaya tenaga kerja. Bagaimana menurut keuangan? Apakah jika seperti itu? Baik, nanti saya akan rundingkan lagi dengan bagian keuangan lainnya. Baik, mungkin dari yang lainnya silakan. Saya dari bagian pemasaran ingin bertanya kepada bagian keuangan. Itu perusahaan kan mempunyai penyewaan papan reklame. Nah, untuk penyewaan papan reklame itu sendiri sudah masuk ke pendapatan atau belum? Jika sudah, itu masuk ke pendapatan apa ya? Terima kasih. Baik, Ibu Kartika, di sini dari pendapatan papan reklame yang perusahaan miliki, kita sudah masukkan pendapatan sewa tersebut ke dalam pendapatan operasional karena pendapatan tersebut masuk ke dalam pendapatan lain-lain. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ibu Rizka. Ibu Rizka izin bertanya, tadi kan dipaparkan mengenai biaya pemasaran. Saya ingin tahu biaya pemasaran itu mencakup apa saja. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Rike, di sini biaya pemasaran. Dalam biaya pemasaran itu pengeluarannya untuk mengenalkan produk yang dipasarkan, produk yang kita miliki ini, yaitu untuk mengiklankan melalui televisi, melalui radio, melalui social media ads, promosi, papan reklame, dan juga brosur yang kita sebar. Terima kasih Bu Rizka atas penjelasannya. Saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Rizka selaku bagian dari keuangan.
itu kan tadi labanya itu per bulan Januari sampai dengan bulan Mei, itu labanya digabung. Nah, kita belum tahu laba dari tiap bulan itu berapa saja. Boleh tolong dijelaskan laba tiap bulannya, Ibu Rizka? Baik, Ibu Murti, di sini kita memperoleh laba dari per bulan. Dari bulan Januari kita memperoleh 1,2 M atau 1,2 miliar. Dari bulan Februari kita memperoleh 1,45 miliar. Dari bulan Maret 600 juta. Namun sayangnya pada bulan April dan Mei kita minus pada bulan April yaitu 1,05 miliar dan bulan Mei kita minus 1,2 miliar. Saya rasa itu kerugian yang cukup besar ya untuk perusahaan kita, sampai dengan miliar rupiah. Nah, dari bagian keuangan sendiri, setuju atau tidak apabila kita akan mem-PHK karyawan karena untuk mengurangi juga beban kita pada biaya produksi. Bagaimana untuk bagian keuangan sendiri? Apakah setuju? Baik, Ibu Murti, di sini dari bagian keuangan telah menyepakati atas kebijakan tersebut, yaitu kebijakan PHK, karena mengingat pada bulan April dan Mei kita memperoleh minus yang memang cukup banyak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Rizka. Mungkin saya rasa cukup ya dari bagian keuangan. Silakan ditulis. Baik, terima kasih. Sekian laporan dari bagian keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizka dari bagian keuangan. Nah, tadi kan dari bagian keuangan dan bagian pemasaran telah menyetujui bahwa adanya PHK untuk menanggulangi kerugian kita karena adanya pandemi COVID-19 dan adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang telah dilakukan saat ini. Nah, mungkin dari bagian personalia bisa menjelaskan tentang daftar hadir karyawan dan siapa saja nantinya karyawan yang akan di PHK oleh perusahaan kita. Silakan kepada Ibu Rika. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku bagian personalia akan melaporkan daftar hadir karyawan dari PT Angkasa selama 5 bulan terakhir, yang mana sebelum diberlakukannya WFH akibat pandemi COVID-19. Di sini dari peraturan perusahaan sendiri mengharuskan setiap karyawan hadir sebanyak 22 kali dalam per bulannya. Dan saya akan melaporkan nama-nama karyawan yang daftar hadirnya masih belum lengkap dalam per bulannya. Kita masuk pada bulan yang pertama, yaitu bulan Januari. Di sini ada Saudara Dedi Setiawan dengan jumlah kehadiran hanya 18. Kedua, Dimas Bagas dengan jumlah kehadiran hanya 18. Ketiga, Heru dengan jumlah kehadiran hanya 19. Dan yang terakhir, Rizky dengan jumlah kehadiran hanya 20. Memasuki bulan Februari, di sini ada Saudara Arif Nugroho dengan jumlah kehadiran hanya 20. Kemudian Mega Rahayu dengan jumlah kehadiran hanya 21. Dan Rizky dengan jumlah kehadiran hanya 19. Pada bulan Maret, di sini ada Saudara Arif Nugroho dengan jumlah kehadiran hanya 18. Kedua, Dimas Bagas dengan jumlah kehadiran hanya 20. Ketiga, Gita Meliana dengan jumlah kehadiran hanya 20. Keempat,
Heru dengan jumlah kehadiran hanya 18. Kemudian pada bulan April, untuk absensi semua karyawan sudah baik karena pada bulan ini semua karyawan daftar hadirnya terisi dengan lengkap. Kemudian yang terakhir pada bulan Mei, di sini ada Saudara Dedi Setiawan dengan jumlah kehadiran hanya 18. Kedua, Dimas Bagas dengan jumlah kehadiran hanya 19. Ketiga, Heru dengan jumlah kehadiran hanya 19. Demikian nama-nama karyawan PT Angkasa yang jumlah kehadirannya masih belum full, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan karyawan yang nantinya akan dikenakan PHK. Sekian laporan daftar hadir karyawan PT Angkasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada Ibu Rika, selaku dari bagian personalia. Ini kan yang ditandai warna merah, itu kan yang daftar hadirnya itu kurang dari 22. Nah, di sini absensi itu dihitung per bulan untuk menetapkan apakah dia nantinya di PHK atau tidak, itu dihitung per bulannya atau nanti dihitung per bulan Januari sampai dengan bulan Mei itu digabung jadi satu. Itu bagaimana ya pendapat dari Ibu Rika? Tanggapan dari Ibu Rika, mohon maaf. Baik, Ibu Murti atas pertanyaannya. Jadi dari bagian personalia sendiri akan menghitung semua jumlah ketidakhadiran selama 5 bulan terakhir, yaitu pada bulan Januari sampai bulan Mei. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rika. Mungkin dari bagian yang lain? Saya dari bagian pemasaran ingin bertanya kepada Ibu Rika selaku bagian personalia, jika akan mem-PHK karyawan dari personalia sendiri itu akan mem-PHK berapa karyawan atau mungkin karyawan yang tidak mencukupi absensi akan di-PHK semuanya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kartika atas pertanyaannya. Jadi dari bagian personalia sendiri akan menjumlahkan seluruh ketidakhadiran selama WFH berlaku, dan kita juga akan melihat siapa saja yang kinerjanya menurun selama WFH, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Rika. Ibu Rika, saya dari bagian keuangan izin bertanya. Untuk absen karyawan, kriteria dari personalnya itu yang dihitung absen bagi karyawan yang cuti sakit tanpa keterangan atau bagaimana ya Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Rizka. Jadi dari bagian personalia, hanya karyawan yang tanpa keterangan yang kami anggap tidak hadir. Sedangkan untuk karyawan yang cuti izin ataupun cuti sakit, kami tetap anggap sebagai kehadiran. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rika. Saya ingin bertanya kembali kepada personalia. Tadi dari personalia menanggapi dari Ibu Kartika dari bagian pemasaran, itu kalau tidak salah tentang karyawan yang kinerjanya kurang pada saat WFH. Nah, karyawan yang kinerjanya kurang pada saat WFH itu yang seperti apa sih? Misalnya contohnya bisa dijelaskan Ibu Rika? Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Ibu Murti. Jadi, kinerja yang menurun itu bisa dilihat dari hasil kerja karyawan selama WFH. Jadi kan selama WFH itu tidak ada pengawasan secara langsung. Jadi karyawan ada yang bekerja dengan semaunya sendiri dan karyawan juga tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline waktu yang telah diberikan. Oh, seperti itu. Baik.
Mungkin selanjutnya bisa tolong dijelaskan nama-namanya siapa saja yang nantinya akan di PHK oleh perusahaan kita dan beliau dari bagian mana saja. Bisa tolong dijelaskan Ibu Rike? Baik, dari bagian personalia sendiri sudah mengantongi nama-nama yang akan dijatuhkan PHK. Yang pertama ada Saudara Arif Nugroho dari bagian pemasaran dengan keterangan jumlah ketidakhadiran sebanyak 6 dan mengalami penurunan kinerja. Yang kedua ada Saudara Dedi Setiawan dari bagian pemasaran dengan keterangan ketidakhadiran sebanyak 8 dan mengalami penurunan kinerja. Yang ketiga ada Saudara Dimas Bagas dari bagian keuangan dengan keterangan jumlah ketidakhadiran sebanyak 9 dan mengalami penurunan kinerja. Kemudian yang keempat ada Saudara Heru dari bagian keuangan dengan keterangan jumlah ketidakhadiran sebanyak 10 dan mengalami penurunan kinerja. Dan yang terakhir ada Saudara Rizky dari bagian keuangan dengan keterangan jumlah ketidakhadiran sebanyak 5 dan juga mengalami penurunan kinerja selama WFH. Itulah nama-nama daftar karyawan yang telah bagian personalia kantongi sebagai bahan pertimbangan yang akan dijatuhkan PHK. Baik, terima kasih Ibu Rike untuk yang telah menyerahkan nama-nama siapa saja yang nantinya akan di PHK oleh perusahaan kita. Mungkin saya rasa cukup dari bagian personalia. Boleh ditutup, silakan. Baik, terima kasih. Demikian laporan daftar hadir karyawan dari bagian personalia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada bagian pemasaran, bagian keuangan, serta bagian personalia yang turut hadir pada rapat hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh bagian personalia mengenai siapa saja yang nantinya akan di PHK. Nah, dari bagian pemasaran itu ada 2 orang, yaitu Arif Nugroho dan Dedi Setiawan. Kemudian dari bagian keuangan itu ada Dimas Bagas, Heru, dan Rizky. Nah, untuk nama-nama tersebut saya minta tolong kepada bagian personalia untuk dibuatkan SK pemberhentian. Bagaimana untuk bagian personalia? Ya. Dari bagian personalia, ya siap Ibu. Baik, untuk bagian keuangan saya minta tolong untuk disiapkan uang pesangonnya ya. Baik, Ibu dari bagian keuangan nanti akan mempersiapkan segera uang pesangonnya. Baik, siap. Terima kasih. Kemudian untuk bagian pemasaran, ini tolong untuk ditingkatkan lagi strategi pemasaran yang akan digunakan oleh perusahaan kita pada bulan Juni ini, sehingga bulan Juni ini kita dapat strike kembali untuk pendapatan pada penjualan yang kita peroleh pada bulan Juni ini. Saya harap bisa melampaui pada bulan Februari atau setidaknya bisa melampaui pada bulan Maret, seperti itu. Gimana bagian pemasaran, siap? Baik, Ibu, akan didiskusikan kembali dengan bagian pemasaran sendiri. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup itu saja untuk rapat kita pada hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.